Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat arah aliran daya listrik. Nah, untuk gambar 1 sebelah paling atas itu aliran daya listrik atau arah aliran arusnya itu keluar dari komponen listrik. Berarti komponennya itu berfungsi sebagai generator. Kemudian gambar yang kedua yang di bawah itu arah aliran daya listriknya itu masuk ke dalam. Maka komponen listrik yang ada di gambar kedua itu berfungsi sebagai motor atau sebagai beban listrik. Nah, di gambar ini kita lihat arah aliran daya listrik mulai dari generator menuju ke beban. Nah, kita lihat di sini di sebelah kiri itu adalah generator dan sebelah kanan itu adalah beban. EA, EB dan EC yang berbentuk lingkaran itu ada menyatakan tegangan yang dibangkitkan di sisi generator. ZGA, ZGB dan ZGC itu adalah impedansi di stator generatornya. Kemudian arus yang keluar dari fasa A itu menjadi IA dan yang keluar dari fasa B itu dinotasikan dengan IB dan yang keluar dari fasa C itu adalah IC. Kemudian arus yang menuju ke beban kembali ke titik netral menjadi IN. Nah, dalam keadaan seimbang seharusnya IN ini sama dengan 0. Nah, gitu. Kita lihat pada sisi generator itu ada tegangan antara titik A dengan N. Kemudian ada tegangan antara titik B dengan N di sisi generator. Itu kita kasih nama VBN. Kemudian tegangan antara titik C dengan N itu VCN. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff bahwa tegangan sumber itu sama dengan jumlah jatuh tegangan sepanjang saluran. Nah, kita melihat tegangan antara titik A dengan N dulu. Ya, ini. Atau antara titik B dengan N dan atau antara titik C dengan N. Nah, tegangan sumbernya itu ada EA. Maka tegangan EA itu lebih besar daripada tegangan antara titik A dengan titik N. Oleh karenanya EA sama dengan tegangan yang terjadi atau tegangan jatuh di ZGA itu kita simbolkan dengan VZGA ditambah dengan tegangan AN ya atau VAN. Nah, kemudian tegangan jatuh di ZGA itu adalah arus dikali impedansi. Itu sesuai dengan hukum Ohm ya. Tegangan jatuh sama dengan arus dikali impedansi yang dilaluinya. Maka VZGA itu sama dengan IA kali ZGA ditambah VAN. Hal yang sama juga berlaku di saluran B atau fasa B. Tegangan dibangkitkan di B, PZGB tambah VBN, itu IB kali ZGN, kali ZGB tambah VBN. Dan juga di fasa C seperti itu, EC sama dengan PZGC tambah VCN. Bila kita uraikan IC kali ZGC tambah VCN. Nah, ini kita balikkan rumusin tadi, VAN sama dengan IA kurang PZGA. Kita uraikan arusnya, kita kasih nomor 1 untuk rumusnya. Kemudian untuk fasa B juga sama, kita kasih nomor 2. Untuk fasa C juga sama, kita kasih nomor 3. Kemudian kita kembalikan lagi rumusnya tadi. Kemudian kita keluarkan IA-nya, karena kita mau mencari IA, IA-nya adalah IA dibagi ZGA tambah ZA aksen. Itu juga dengan IB dan IC, sama ya caranya. Nah, kemudian kita lihat ini di sisi beban. Sisi beban itu tegangan beban PZA ini deh. Nah, ini PZA atau PZA aksen bisa. Itu sama dengan ini PZA aksen, arus yang mengalir di ZA atau IA. Kan dia seri nih, hubung seri, makanya arusnya IA. IA dikali ZA sama dengan PZA. Maka PZA aksen sama dengan IA kali ZA. Kita keluarkan IA-nya dan kita kasih nomor rumus nomor 7. Untuk fasa B nomor 8 dan fasa C nomor 9. Nah, karena persamaan 4 itu sama dengan persamaan 7,